aku menerima WhatsApp panjang lebar dari pasanganku yang intinya dia meninggalkan rumah membawa Marco, anakku satu-satunya. Terus aku disuruh menunggu surat dari pengadilan gugatan perceraian. Secara tiba-tiba itu. Ya, besokannya. Itu gimana perasaan lu tuh? Luar biasa. Balik nggak mungkin. Di satu sisi aku harus profesional menyelesaikan kewajibanku dulu di sana. Di sana pun otak kayak terpecah. Betul. Mi, Shalom Papers. Sebentar mau ngerayu dulu, Mi. Kan aku keringetan. Terus pengen punya pengen punya baju. Udah langsung aja sama orang Batak nggak usah ini. Iya, kan aku keringetan pengen baju yang agak fleksibel, luas gitu. Boleh nggak? Sekali ini aja ya, tolong beliin. Kayak apa? Soalnya kalau aku beli ini malu. Kayak apa? Mesti kamu beli ini. Enggak, itu cocoknya sama saya. Halo, Shalom. Shalom. Ini Papers ada yang punya. Ini Kok dia. mirip ya? Ini dia. Hamba Ramanda namanya. Ramanda. Iya. Nama aslinya. Tapi Nama Carlos. kalau FTV-nya Yama Carlos. Shalom bro. Shalom. Apa kabar? Baik, puji Tuhan baik. Bener kan Hamba Ramanda kan namanya? Bener, nanti biar aku jelaskan nama itu dan Yama Carlos itu. Ya, dan jelaskan bagaimana? soal Duster ini ya. Itu siapa ya? Wah, sudah belakang lupa. Ini kan TikTok lo. Gemulai sekali. Enggak, itu saya nyewa model untuk memperagakan daster saya. Ini mukanya lu. Mirip. Masa sih? Aduh. Iya. Aduh, ini nih kita pengen lihat tuh ya. Ini dia narasumber kita, bintang tamu kita yang terkasih, Yama Carlos yang suka jualan daster. Ya, bentar. Dan ini gile yang nonton luar biasa Wow, ini. ribuan. Ini. Giran dia pakai ini daster banyak yang ngikutin. Emang ya. beneran lu jualan daster? Jualan daster, iya. Daster, iya. Ide yang bagus. Ide yang bagus. Kayaknya boleh dipesan Aku mau buat saya. jualan swimsuit dong. Swimsuit yang two-piece. Yang two-pieces ya. Itu pieces ya. Iya. Karena kan daya belanja itu kebanyakan dari kaum Iya, Boleh nanti aku kaum pesen. mama Nanti ya. aku pesen ya. Iya, Boleh Kak, Kaum boleh. online ya. Sudah. Papers hari ini kita kedatangan Yama Carlos. Setelah sekian abad kita telepon Dari kita, bulan apa coba? Wah, kita undang Dari puji bulan Tuhan. Akhirnya Iya. sibuk dan akhirnya tidak sibuk sekarang ini. Khusus katanya sibuk sebenarnya, cuma khusus hari ini disiapkan waktu buat dari Sob ya. Thank you banget ya bro. Thank you, banget. thank you, Kak. Brother Yama, Ya Kak. akhir-akhir ini lagi sedang sibuk apa sih? Sibuk beresin masalah Kak. Loh, kan lu sebagai pemain sinetron, seorang aktor. Apakah sinetron yang lu bintangin ini terjadi dalam hidup lu kayaknya? Kayaknya terjadi ya. Makanya hati-hati kalau memerankan sesuatu jangan diimani. Dulu tuh ada yang Iya. ada hashtag pokoknya jangan sampai apa yang kita pilih itu, apalagi judul lagu ya, itu jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita. Hampir tabur tuai dong. Nah, Cuman kan biasanya kan kalau penyanyi itu pencipta lagu itu kan menciptakan lagu Apa yang dirasain berdasarkan kejadian dulu kan, Iya. kejadian dia dulu kan. berarti Iya pencipta kan? lagu kurang ajar nih. Dia pengen orang lain merasakan seperti itu ya. Enggak bercanda. Ini jadi curhat. Sedang sibuk Bercanda. apa sih? Sibuk Iya, apa nih? Ya, jadi meskipun ada pergumulan, memang tetap ada kesibukan tetap menjalankan profesiku sebagai aktor gitu ya. Iya, karena ada beberapa sinetron yang masih. Terakhir apa sih? Jadi Kemarin. kalau bulan-bulan kemarin sibuk banget. kalau setahun belakangan ini memang balik lagi ke Sinetron. justru balik lagi ke karirku awal-awal dulu. Film ya? Film semua. Iya. Dari tahun kemarin. Iya. Film Soalnya sibuk sama tuh. series. Bulan kemarin ya kan Reza juga bilang nih masih sibuk ya, Ma. Iya kan. Kalau misalnya, Ja, gue nggak bisa minggu depan nih, ini nggak, Ja, gue nggak bisa ya, 2 bulan lagi. Oh ya oke, luar biasa. Iya. Gue sih bersyukur, teman gue laris, gue bersyukur banget. Amin, Ya kan? amin. Amin. Terus
mungkin karena sibuk kemarin ada beberapa film ya. Iya, Terus iya. kalau bicarakan balik lagi masalah, maksudnya lagi fokus kepada masalah apa nih? Ya Nah. pergumulan rumah tangga lah Kak, kira-kira begitu. Pergumulan rumah Makanya tangga. lu dasteran di TikTok. Enggak, itu sebelum ada. Itu sih pelarian menurut gua, Tapi pelarian yang kayaknya- cukup positif sih. Aku ngelihat Yama asli dengan yang di TikTok kayaknya Bertolak belakang. kayak nggak ngelihat ada masalah loh, beneran. Yang di mana? Di TikTok itu saya lihat kok fun banget gitu. Soalnya ya, kalau di kayak- TikTok itu adalah cari nafkah. Nih. Iya dong, Dia kan- harus lepas nih. Kan kita ya aku sih nggak munafik. Aku Iya. membuat konten itu untuk naikin exposure Iya. supaya aku bisa liveku kan selalu jualan. Oke. Aku live di TikTok itu Masih ada berkat ya. bukan yang ya amin, bukan yang live yang ngobrol Nggak jelas ya. mancing-mancing spender, mancing-mancing sultan. Oh, iya, iya, Enggak, iya. memang tujuanku ketika aku punya akun TikTok mulai tahun lalu itu memang untuk berjualan. Untuk berjualan. Ya, makanya konten-kontenku Jualan maksudnya produk ya. jualan produk. Oke. Nah, jangan Kurang lu- detail itu ya. Harus detail. Ya, Ya, dan produknya itu mungkin Yama bisa lihat bahwa lebih banyak mungkin kaum wanita yang memang belanja ya. awalnya kaum Adam. Oh, jualannya Masa? dari kayak baju pria enggak? Apa? Iya. Oh, gitu. Awalnya jadi memang dari nggak tahu ya, ini memang garisan takdirku tuh dari dulu tuh banyak kaum Adamnya yang paham kan maksudnya Iya, kan? Iya, iya, paham, Iya kan? paham, ya. paham. Nah. Sebagai sesama cogan gitu. Paham. Nah, pas ketika brand daster atau brand perempuan masuk, nah akhirnya puji Tuhan tuh mulai terbelah tuh. Sekarang kayaknya lebih banyak ibu-ibu. Ibu-ibu udah pasti. Daya belinya lebih banyak Oh, emak-emak udah nih. pasti. Iya. Daster kah atau kayak lip balm. Oh, lip balm juga. Kalau aku live nggak hanya bikin konten Kak. Kalau aku live terkadang aku pakai dasternya. Astaga. Ya, nggak ada asisten. Totalitasnya. Betul. Ya kita Totalitas sendiri ya. dong. Iya kan? Terus Mannequin udah nih. gitu udah ditanya lip balm, itu dasternya dijual nggak? Pasti gitu. Lipstick dipakai. Pokoknya yang apa di badanku nih ketika aku live itu ada di keranjang Biasanya kuning langsung istilahnya. kepengen ya, pengen punya gitu. Keren Iya, deh itu yang iya. dipakai gitu ya. Dan kalau aku lagi pakai daster itu viewersnya lebih banyak ketimbang aku pakai Hmm. outfit laki kayak begini. Iya. Jadi lebih banyak, lebih laku juga ya. Iya. Nah, mantap gitu. sudah. Nah, ngomongin soal berarti bukan pelarian lo ya itu jualan. Bukan dong, itu sebelum ada masalah udah berjalan itu udah ya. gue jalanin. Dan satu udah gue anugerah jalanin. memang Nah. buat kita anak-anak Tuhan yang mungkin saat ini yang memang dikenal, ya memang itu saya percaya kalau nama yang bisa dikenal oleh masyarakat luas adalah salah satu anugerah dan mungkin Amin, amin. bisa dipakai oleh seorang Yama Carlos bahwa di situ masih mendatangkan berkat. Betul. Dan sah-sah aja Iya. sih kalau memang dipergunakannya dengan positif Iya, ya kan. iya. Iya, Dan sih. nggak Iya. selagi nggak mengganggu orang, Iya. nggak bikin ya merugikan orang ya why Yes. not Berarti gitu kita kan. tanya nih, Iya. lo pakai daster selama TikTok aja kan? Ya iyalah. Tengah malam juga. Ya, rempong ya. Jangan ke bawah dong, jangan ke bawah. Harus Iyalah. jadi aktor dong. Gak. Pas lagi live. Iya, iya. Dan memang aku buktikan aku live TikTok memang berjualan Iya. produk apapun itu, entah itu fashion, entah itu kayak Kecantikan nggak? Udah pernah belum? iya, kalau kecantikan lipstick Lipstick sama lip balm itu sama ya. lip serum. Oh. Iya. Berarti Ah. tetes gitu dong ya? Eh, Oke. Baik. Dan Pepper sekarang kita pengen melihat bagaimana seorang Yama Carlos ini sedang menghadapi sebuah pergumulan yang Iya. Iya. nggak ringan, nggak biasa Sangat aja. Ini berat. dalam hidup seorang Iya. pria ini dikatakan adalah suatu suatu batu yang tinggi, berat dan susah banget. Dan apalagi kita terus terang nih ya, kita sih pengennya lu kembali karena Ya. sebagai seorang anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, memang tidak boleh ada yang namanya Betul, perceraian. Tuhan kan tidak menghendaki itu kan. Betul. Dan lu Iya. sekarang ini bagaimana menanggapi ini semua, bro? Kalau berbicara kita bahas yang tadi bersatu kembali itu sudah ada itu sudah Udah ada usaha. Diupayakan. bukan beberapa tahun ini kan bukan kejadian yang pertama kali. Oke. Sudah berapa lama sih maksudnya masalah ini timbul? Dari timbul masalah masalah yang ini Ah. dari Februari Februari tahun 2000? ini tahun 2000, ini. Oh, Iya. 2023. Ah. Oke. Sebelumnya sudah pernah Nah, mencoba. tapi beberapa tahun 2018, tahun 2019 itu juga ada kejadian yang hampir sama dengan ini. Hmm. Tapi berbeda apa? berbeda topik.
Topiknya hampir sama. Sama. Cuman ujungnya apa? Toh aku tidak ada menggugat cerai pasanganku. Iya. Tidak ada perceraian di situ. Oke, Aku oke. ampuni meskipun kami membuat surat pernyataan. Hmm. Tapi kalau mau berbicara layak atau tidak layak, sebenarnya kejadian itu sudah layak bagi seorang suami untuk menceraikan pasangannya. Pada waktu itu. Iya, ada dua kejadian yang hampir serupa dengan yang sekarang. Oke. Tapi apa? Tidak aku lakukan kan karena kembali lagi memang Kita mau belajar hidup Yes. takut akan Tuhan. ya, dan ya mohon maaf, aku juga punya pengalaman pernikahan sebelumnya. Oke. Ini kan pernikahanku yang kedua nih. Iya. Nanti kalau aku nikah lagi berarti hat trick. Hat-trick ya. Oke. Dapat payung dong kalau gitu. Ya, tapi dalam sekarang ini yang lu rasakan sebagai seorang suami, seorang ayah, Ya, ya ya. kan ini udah dibilang kedua kalinya nih. Berarti apa mungkin dibilang bahwa kok kayaknya gua nggak belajar nih dari yang kemarin. Nah, menurut Ya. lu gimana? Ya, Yang bagaimanapun menjadi juga. mungkin bukan kesalahan. Iya. Mungkin Yama bisa melihat flashback ke belakang apa yang menjadi mungkin satu kekurangan dari Yama pada saat memutuskan untuk menikah. Pasti Kak, gimana pun juga aku yang berbicara di sini manusia yang masih banyak salah, banyak Hmm. dosa, Hmm. gitu kan. Aku nggak bilang aku di sini merasa yang paling benar, merasa paling suci. Hmm. Memang pernikahan kami ini, istriku ini memang tidak seiman dengan aku Awal pacaran tidak seiman sampai sekarang. sampai saat Sampai ini. sekarang. Dan Wah, pernikahan kami, ya puji Tuhan, sah secara negara itu pemberkatan gereja. sudah pemberkatan, Pernikahan kami, iya. tapi tidak menjalankan selayaknya Pasangan Nasrani gitu kan? pasangan Enggak. Nasrani. Jadi misalnya aku ke gereja, ya aku ke gereja sendiri Oh. gitu. Nah, cuman kalau aku pribadi ya, sebenarnya aku tidak ada masalah tentang agama lah. Selama bisa saling mengerti, saling memahami, ya udah kita jalankan. Cuman ya itu kan yang nggak tahu ya, mungkin Tuhan berkata lain, Iya. gitu kan. Iya. Ya ini bisa menjadi ya pembelajaran yang sangat bagus lagi buat aku, supaya nanti setelah ini selesai semua, aku akan lebih selektif dan pastinya akan Berserah kepada mencari Tuhan dulu ya, berserah kepada anak Tuhan, Tuhan, iya. ya, berserah kepada Tuhan dan iya. sungguh-sungguh yang memang mau sama-sama berjalan Iya. di dalam sungguh-sungguh iman yang sungguh-sungguh ya iya. kepada Tuhan Betul, Kak. gitu. Iya. Oke, puji Dan Tuhan. nggak ada yang menginginkan perceraian, itu nggak ada. Iya. Ya. Yang gitu. berarti walaupun mungkin di dalam firman Tuhan Papers dikatakan bahwa awal mungkin mereka bertemu dengan secara beda kepercayaan atau beda iman, tapi dari salah satu, jika dia mau bertahan, salah satu dari pasangannya itu bisa memenangkan iman si pasangan ini jika memang ada pertahanan, ada memang dia mau bertahan. Tapi mungkin ini Yama sendiri yang merasakan, kembali lagi kepada keputusan Ya. kalian berdua ya, Iya, di mana kita juga tidak bisa mungkin Ya mencampuri atau menghakimi atau betul. apapun. Karena yang dirasakan gitu. adalah mereka Iya, sendiri, dan- yang jalanin mereka sendiri. Dan bukan berarti tetap pada dasarnya saya pribadi beserta dengan Reza tidak akan pernah menyetujui itu Betul. perceraian. Kita sih selalu berdoa Kita bahwa berdoa kalian Ya. menemukan Kembali yang lagi terbaik. kan? Iya, Iya. Betul, kita berdoa. betul. Tapi itu kembali lagi kepada Iya. bagaimana Tuhan itu turut bekerja dalam mendatangkan sesuatu untuk kebaikan. Roma 8 ayat 28 Amin, itu. amin. Dan kami percaya harus ada peran serta, yaitu bagaimana Yama harus semakin lebih dekat sama Tuhan Yesus. Nah, dari Iya, Kak. permasalahan ini pengaruh Yama datang kepada Tuhan sebesar apa? Itu Kak, jujur awal-awal tuh kayak yang ketika masalah ini datang itu kayak apalagi sih ini tuh Oke. sempet aku yang Rapuh, iya ringkih ya. banget, karena kan kalau izinkan aku menceritakan sedikit kronologisnya. Jadi tanggal 21 Februari itu aku berangkat ke Garut. Di sana aku akan ada kegiatan syuting selama seminggu. 21 Februari itu nggak ada kejadian apa-apa itu di rumah. 21 Februari aku berangkat ke Garut. Besoknya tanggal 22-nya aku menerima WhatsApp panjang lebar dari pasanganku, yang intinya dia meninggalkan rumah membawa Marco, anakku satu-satunya,
Terus aku disuruh menunggu surat dari pengadilan, gugatan perceraian. Secara tiba-tiba itu. Ya, besokannya. Itu gimana perasaan lu tuh? Aduh, luar biasa. Balik nggak mungkin. Di satu sisi aku harus profesional menyelesaikan kewajibanku dulu di sana. Di sana pun otak kayak terpecah. Betul. Ya. Cuman akhirnya pada saat itu yang menguatkan aku selama di sana adalah selain Tuhan ya. Ya udah, yang penting anakku ada di tangan ibunya dulu nih. Iya. Nanti ketika aku udah pulang Jakarta, baru aku akan lakukan apa yang aku bisa lakukan sebagai manusia. Ketika pulang dari Garut, nah itu tadi yang aku bilang rapuh tuh. Ketika pulang dari Garut sampai rumah udah kosong gitu, kayak jangankan setengah, 3/4 nyawaku tuh hilang tuh. Kayak Karena tiba-tiba disamber apa gitu ya. Karena nyawaku ya ada di anakku udah. Otak dan hatiku cuma ada di Marco aja. Lain nggak ada. Yang nggak ada hubungan dengan darah daging, nggak ada di dalam pikiranku. Jadi yang tuh. memutuskan itu adalah pihak dari istri atau Yes, pasangan. yes. Ya kita berdoa ya Ma, biar semuanya boleh berjalan. Amin, Apapun Kak. itu, biar tangan Tuhan yang besar, yang berkuasa boleh menopang kalian, Amin. memulihkan hatimu terutama, dan juga Marco ya. Kita berdoa juga secepatnya Marco bisa ketemu dengan Papa ya, dan kita berdoa juga Amin. Roh Kudus boleh menjamah hati dari Mama dan juga Mama Marco dan juga Papa Marco. Betul. Karena bagaimanapun ada anak di tengah-tengah Iya, kalian. iya. Dan lu kecewa gak sih sama Tuhan dengan yang sekarang lu hadapin? Enggak dong. Oh, haleluya. Tapi seperti yang rapuh tuh dalam arti kayak Kenapa Tuhan? Bertanya. Semakin iya kenapa Tuhan, terus pada awal-awal ya udah jarang berdoa, pikiran karena ya gimana pun juga gamang ya. Aku manusia gitu. Okay. Mau sebengis-bengisnya muka aku kata orang ya. tetap aku di manusia lemah. Apalagi 3/4 nyawaku nggak ada di rumah itu. Cuman akhirnya kesininya mulai dengan proses aku mulai gue mendekatkan diri lagi dengan Tuhan. Yes. Mulai berdoa lagi. Dan satu prinsip yang aku pegang, pertolongan itu datang Kak. Asalkan aku bisa menjaga diriku nih. Jangan sampai aku menjadi manusia seperti mereka atau dia. Dan benar, pertolongan itu datang. Petunjuk itu mulai datang tuh. Hikmat Tuhan. Iya, petunjuk itu, petunjuk apapun, sekecil apapun itu, mulai berdatangan untuk disingkapi semua kepada kami. Iya. Sebenarnya apa yang terjadi di balik ini semua? Memang jalannya adalah melalui medsos. Itu harus aku akuin. Tuhan pakai medsos ya. Iya. Jadi ya kan saya tidak punya kekuasaan apa-apa. Yes. Saya tidak punya kekuatan apa-apa. Jalan Tuhan tidak pernah diduga oleh apapun. Baik itu uang atau apapun itu. Ya. Nah, akhirnya aku pergunakanlah medsos itu. Ya kan? Medsos dan media untuk mencari di mana keberadaan Marco. Untuk mencari ada apa ini di balik ini semua. Dan benar ketika aku lempar opini ke masyarakat, lempar narasi, nah mulai berdatangan tuh DM dari orang-orang yang tahu keberadaan Marco, tahu apa yang terjadi. Ya puji Tuhan ya. Iya. Tapi tidak semua aku terima. Aku saring. Ya, gitu. Aku saring dan kebetulan satu informanku anak Tuhan juga nih. Yang sampai sekarang kami tetap berhubungan. Gitu. Nah, kalau boleh tahu apa yang seorang Yama Carlos minta kepada Tuhan? Marco Kak, udah satu itu aja. Marco hak asuhnya ada di aku. Tapi aku tidak menutup ketika itu semua terkabul. Tapi aku tidak bagaimanapun juga aku tidak menutup hak dari ibu yang melahirkan Marco. Tetap aku kasih ruang untuk bertemu Marco. Amen. Tapi apakah nggak ada satu doa pun yang bilang bahwa Tuhan pulihkan rumah tangga kami? Gimana ya ngomongnya? Saya mau tanya lagi. Iya Kak. Kalau suatu saat
ada mujizat Tuhan meluluh lantahkan hati seorang istrimu Melembutkan ya. dan dia mau kembali. Saya mau tanya, apakah kamu mengampuni dan menerima Mengampuni mungkin iya Kak. menerima kembali? Mengampuni mungkin ya, tapi menerima tidak Kak. Karena ini udah kejadian yang kesekian kali. Bagaimanapun juga bukan ego sebagai seorang laki-laki ya. Tapi ini udah kejadian sekian kali. Jadi agak bingung juga nih mau mencampuri dengan kerohanian dan manusiawi nih. Bukannya aku mau bertahan dengan egoku sebagai seorang laki-laki ya, cuman ini udah kejadian yang sekian kali. Kalau permasalahannya hanya percecokan aja, ya kan, tidak ada perdebatan rumah tangga ya. Tidak ada unsur-unsur lain atau tidak ada komplotan lain yang ingin mencampuri ini, fine. Aku terima dengan lapang dada. Ini dugaannya berkomplot ini, dan aku sedang menghadapi orang-orang yang punya kekuatan uang, kekuatan kekuasaan, itu yang aku hadapin nggak? Yang ada di belakang mereka, yang ada di belakang dia. Sepertinya lu sudah melihat bahwa masalah ini kayaknya masalah besar ya kan? Iya. Kelihatan banget Yama Carlos yang kalau di TikTok beda banget, ya kan? Sampai sekarang walaupun kelihatan tegar, tapi tetap ada di mata lo ada kesedihan. Nah, pasti. Apa sih yang membuat sekarang ini lo masih tetap kuat, bro? Tetap Tuhan Yesus yang buat yang buat kuat. Itu pertama. Yang kedua adalah Marco. Otak aku, pikiran aku, hati aku fokusnya cuman Marco. Mukanya dia aja terus tuh yang ada di depan mataku tuh. Itu yang buat aku kuat sampai sekarang ini. Dan bahkan banyak yang bilang, ya udah Siam, cerai aja, ntar anak tinggal nggak bisa. Ini bukan permasalahan perceraian yang sederhana kan. Terus banyak yang bilang lagi, udah deh lu tuh jadi laki diem aja udah, nggak perlu gembar-gembor. Ini jalan yang harus gue pilih karena lu nggak tahu siapa yang gue hadapin. Ini bukan masalah perceraian sepele ini. Ini kalau kebongkar semua dan terbukti sindikat ini. Dugaannya sindikat ini. Di belakang mereka. Iya. Makanya dia berani sepercaya diri itu. Untuk apa ya? Mohon maaf ya, ini kayak maksudnya tujuannya untuk apa sampai seperti ini? Karena gini, buat saya PHPers miris rasanya jika anak itu jadi diperebutkan dan ini ada papa, ada mama yang memang sebenarnya ini adalah yang memiliki sama pentingnya hak dan kewajiban. Jadi ndak perlu lagi yang namanya anak itu diperebutkan. Dan ini miris, ini bisa kita lihat bahwa minimnya mungkin iman daripada seseorang, atau mungkin ya kita mungkin pelajaran bagi PHPers di luar sana dari kisah Yama Carlos bahwa untuk memilih pasangan hidup memang yang pasti ya seperti yang Firman katakan bahwa terang dan gelap sebenarnya tidak bisa bersatu. Sepakat Kak? Iya, dan tidak bisa lagi ditolerir ya. Kalaupun kita mungkin membawa seperti kayak kita membawa, ya karena saya mau bawa dia ya, kita nih harus kuat dulu, harus tahan dulu, harus banyak benar-benar melakukan firman dulu baru kita bisa berpikiran seperti itu gitu ya. Tapi miris buat saya pribadi kalau orang tua itu sampai memperebutkan anak. Apalagi ada papa dan mama, itu sebenarnya hak dan kewajibannya sama. Ya, apalagi ini kan negara belum memutuskan apa-apa. Pengadilan belum memutuskan apa-apa. Cuman pihak sana kayak dugaannya tuh kayak mau bikin hukum-hukum ala mereka sendiri tuh, karena itu tadi ada kekuatan di belakang itu. Masa seorang ayah kandung mau ketemu anak kandungnya harus dikasih persyaratan itu? Padahal belum ada putusan ya. Belum ada putusan. Nah, sekarang ini kita mau lihat harapannya seorang Yama Carlos dalam situasi atau keadaan yang nggak enak ini. Harapan lo apa sih? Ya harapan aku pribadi sih ini semuanya dapat selesai dengan baik, damai, dan aku yakin. Mohon maaf ya, ini agak melebar sedikit. Siapapun, barang siapapun yang mau menjual agama untuk menutupi niat busuknya, aku yakin satu persatu akan dipermalukan oleh Tuhan pada saatnya nanti. Itu. Kebenaran tetap kebenaran ya. Itu Kak. Bukan berarti kebenaran demi kebaikan, ndak ada ya.
kebaikan belum tentu benar. Kalau Ya. bicara benar sudah pasti kebenaran Ya, kan begitu ya. Itu Kak. Dan Damai ayo, maaf iya, tapi harus ada yang aku buktikan nanti bahwa kebenaran itu pasti akan terungkap. Harus ada pembelajaran dari itu Iya. semuanya. Dan Payapers semuanya kita bisa melihat dari Iya. kasus hari ini yang sedang Iya. menimpa saudara kita, brother kita, bahwa kita sebagai manusia ini selalu tentunya diliputi dengan masalah, apalagi dengan masalah keluarga yang nggak enak banget ya kan, Iya. yang kitanya pasti akan dibenturkan dengan masalah kerohanian kita, yang mana satu sisi tidak mau, satu sisi ya mau nggak mau harus dijalanin. Ya. Seperti Iya. itu Mi. Iya, betul. Bagi kita, bagi Yama juga kita berharap banget bahwa masalah ini bisa selesai, dan kami masih terus berdoa, kami masih topang doa buat Iya. brother, buat Iya. bro, Buat biar rumah rumah tangga. tangganya bisa dipulihkan. Karena Amin, kami amin, percaya kekuatan kita cuma di dalam doa. Iya. Jadi Iya, kita iya. harap bro terus berdoa, meminta yang terbaik dari Tuhan. Saya percaya walaupun sekarang mungkin kelihatannya masih berapi-api, masih keras, tapi saya percaya biar Roh Kudus yang melemah lembutkan Amin. Amin, amin, hatinya amin. bro dan Ya. juga hatinya mamanya. Dan memang Marco. harus ada pemulihan, Betul. pemulihan dari Mama Marco sama papanya Marco. Kalau ndak ada pemulihan, ini sampai kapanpun akan terus terjadi yang namanya gesekan. Betul. Sedangkan firman Tuhan berkata, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Ya. Pasti ndak akan ada yang mau kalah Ya. di sini. Nah, perlu adanya kasih Tuhan melalui pemulihan di antara mereka berdua. Betul. Itu yang saya Terima lihat. kasih bro buat Thank you, ceritanya buat hari ini. Makasih, Mungkin Kak. ada hal Pokoknya yang kita bisa support. diseringkan ke PHPers bagi seorang Yama Carlos Ya. dalam Menghadapi masalah ini. Pasti di PHPers di luar sana banyak yang menghadapi Kan lu sudah masalah ya seperti setidaknya Carlos. mau melewati nih. Dan Ya, ya, apa ya. sih yang membuat kita harus kuat gitu aja? Iya, Pasti kita serahkan semua kepada Tuhan. iya. Biarkan Dia yang pimpin. Amen. Jangan kebanyakan minta sama Tuhan. Iya. Biarkan Dia yang pimpin, sisanya kita lakukan apa yang bisa kita lakukan sebagai manusia. Dan kalau memang harus ada yang diperjuangkan, perjuangkan. Asalkan kalian, saya dan kalian itu tetap ada di jalur yang benar. Amen. Ketika kita tetap ada di jalur yang benar, pertolongan pasti akan datang. Yes. Pasti datang. Yes, Amin. libatkan Tuhan, andalkan Pasti. Tuhan, maka Tuhan akan menolong ya. Iya. Amin. Dan buat PHPers semuanya yang Iya. punya cerita kesaksian yang luar biasa, langsung aja di komen. Siapa tahu kalian bisa datang ke There is Hope ya. Ya. Kita undang Kita ya. pasti akan undang dan Betul. kita akan pilih yang terbaik. Yes, makanya jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share, dan juga follow Instagram kita. Ya di TH_bukan official. Masih ada Tuhan, masih Masih ada ada jawaban, jawaban, masih masih ada ada harapan. harapan. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Yes. Thank you bro. Thank you. Thank you. God bless ya. Tuhan God God bless memberikan PHPers. kekuatan. Sampai ketemu lagi. Yes. Stay blessed. Bye. Stay blessed.